Dia menggoreng-goreng ijazah sampai ke kuburan. Itu saya penasaran sekali. Saya selalu gini loh. Apa sih kira-kira yang bisa saya sampai di panggung ini? Ya, makanya saya harus membuat bahasa. Itu kan cuma kalimat saya. Apakah itu sudah terjadi? Saya paham. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang boleh kesempatan. Karena sempat viral juga videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok sampai seperti itu? Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Silakan Dokter Tifa. Pertama kali, ya, untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM. Asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul yang ada di sini belum pernah satu kali pun ziarah ke makam Bapak dan Ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark Life. Ya, Jokowi's Dark Life. Apa kaitannya dengan makam tersebut? Ya tentu saja, karena makam itu dengan silsilah maksudnya? Dengan silsilah, tentu saja. Jadi kamu melakukan berbagai pendekatan metodologi, salah satunya adalah metodologi sejarah, kultur, dan budaya. Ya, itu makanya kami perlu untuk datang sekaligus ziarah, sekaligus kami melakukan studi observasi untuk melengkapi, untuk memvalidasi hasil penelitian yang nanti akan kami bukukan. Jokowi's Hard Life, Dark Life, ya, mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo. Ini sangat penting dan ini adalah sebuah penelitian yang biasa saja terjadi, sebagaimana yang terjadi pada para pemimpin di negara-negara lain. Contoh misalnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, banyak sekali dipertanyakan tentang masa lalunya. Siapa ayahnya, siapa ibunya, di mana dia lahir dan sebagainya. Dan para peneliti, para akademisi melakukan banyak penelitian tentang Barack Obama. Saat ini Barack Obama masih hidup. Jadi sama saja sebetulnya ketika Pak, penelitiannya ke kuburan. Karena menyangkut nggak ada tempat lain. Kalau Bapak nggak ngerti nggak usah ngomong. Bukannya diam dulu Roy, diam kalau nggak ngerti nggak usah apalagi kamu. Ke kuburan. Diam dulu kau Roy. Iya kan? Saya kesana jadi aku ngerti. Kalau kamu nggak ngerti nggak usah ngomong. Ya karena kau ini wanita nggak jelas ini. Oke. Pertanyaannya kenapa ke makam? Sederhana. Saya lanjut. Pertanyaannya kenapa ke makam Dokter Tifa? Jelas karena di makam itu memang ada penempatan dan kita juga tahu lah almarhum Hari Mulyono itu kan berasal dari keluarga kaya di Laweyan. Saudara-saudaranya kita cek juga, biasanya saya kebetulan keluarga orang Jawa. Biasanya kita ada di satu kompleks keluarga. Ini Hari Mulyono ini, almarhum ini, makamnya terpisah. Pak Hari Mulyono ini adalah orang yang kemudian tadinya adalah suaminya Hidayati. Oh, yang sekarang nikah sama Pak Anwar Usman. Anwar Usman. Ya. Anwar Usman adalah ketua MK yang meloloskan Gibran. Jelas kan? Jelas banget itu. Pak Hari Mulyono itu adalah insinyur lulusan Fakultas Kehutanan yang asli. Ya, ijazahnya juga asli. Maka kita sowan ke sana, kita doakan ke sana, kita ziarah ke sana, videonya ada. Jadi untuk termul-termul yang asal ngomong ini, itu nggak ngerti mereka. Tadi pertanyaannya, apa kaitan buku tadi dengan makam? Oh, kaitan. Makam kami nanti akan tulis makamnya Hari Mulyono ada di mana, makamnya Bu Sujiati ada di mana, Sujiatmi ada di mana, makam ayahnya ada di mana, dan kami juga melihat siapa saja yang dimakamkan di situ. Ada makam-makam kecil. Gitu. Ini nggak masuk akal cerita begini, Mas Roy. Akal orang waras masuk, akal orang nggak waras nggak masuk. Waras, menurut saya nggak waras. Nggak masuk akal di mana, Pak? Sebentar. Nggak masuk akal di mana, Pak? Ya nggak masuk akal. Kalau mengadakan penelitian silsilah, itu tentunya kepada orang-orang hidupnya dulu. Sudah.
berkaitan nggak tahu dengan aja keluarga soalnya. Pak Jokowi Kita dan lain sudah sebagainya. lakukan itu. Sebentar dulu. Silakan, Pak. Dan saya nggak pernah mendengar itu. Ya, Tapi yang kita gunakan telinga temukan dengan sebentar. baik, nggak pernah mendengar. Ya, sebentar dulu. Yang saya dengar tiba-tiba datang ke kuburan. Enggak. Dan berkaitan dengan masalah Hari Mulyono, Tetek Bengek yang kita baru dengar sekarang. Kita Kemarin kita itu mungkin cari penelitian. bengeknya, nggak cari yang depannya. Ya enggak, artinya kau memang tukang bohong dalam hal ini. Ngaco ini. Oke. Kalau nggak ngerti Silakan, nggak Dr. usah Vika. ngomong, Pak. Bisa Anda nggak dijawab ngerti nggak? banyak Saya ngomong. tanya tadi, Terlalu apa banyak omongan. kaitannya penelitian dengan kuburan? Oke, Baik, sekarang saya baik. jawab Silakan, ya. silakan, Saya Dr. jawab. Dengarkan baik-baik ya. Ah, gunakan telingamu. Ya. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis dan budaya. Nah, kami itu Ibu Sebentar, bisa sebentar. diam, Sebentar ya, Ibu. Bu, ya. Ibu bisa Sebentar. diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, jangan. ya. Oke. Jadi penelitian ini tentu Kalau saja boleh, karena Mbak. menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung Rumah ke rumah kediaman. yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian Memang keren. tersebut, didatangi. sehingga hasil penelitian ini sahih, sehingga hasil penelitian ini valid. Apa yang mau dicari sih Bu? Maksudnya sampai sedetil itu? Jejak masa Jejak lalu biografi Joko Widodo. seseorang. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Dokter, saya boleh tanya begini. Ini kan tentu masih berjalan. Itu hak dokter untuk kemudian melakukan penelitian. Kewajiban ya, lebih Kewajiban pada kita. kewajiban ya. Peneliti itu punyanya kewajiban, bukan Oke. hak ya. Ya, itu hak Warga negara punya hak untuk melakukan penelitian. Dan kalau seandainya kemudian terkait dengan penelitian, ya itu bagian dari hak. Tapi saya tanya, sementara ini apa yang dokter dapatkan dari penelitian tadi? Oke, saya sampaikan sedikit ya. Sedikit, Ini boleh. adalah fase pengumpulan data. Jadi kita belum melakukan analisis. Fase pengumpulan data. Jadi saya setengah Solo, ya 24 karat, ibu saya orang Solo. Jadi tahu persis bagaimana kultur dan budaya dari orang Solo. Satu, Pak Hari Mulyono itu adalah putra dari saudagar besar, konglomerat pada masa itu Di Laweyan. di Kampung Laweyan, kampung yang sangat tersohor ya. Nah, di Kampung Laweyan itu adalah mereka itu beranak pinak, kawin mawin dengan sesamanya, dan kemudian mereka secara lazim orang Solo yang elit ya, strata tinggi itu makamnya itu pasti di dekat dengan Kampung Laweyan situ. Sehingga ketika Bapak almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono itu wafat ya, semestinya selazimnya beliau dimakamkan di makam keluarga di Kampung Laweyan tersebut. Tetapi Bapak Hari Mulyono ini dimakamkan jauh dari kota Solo. Ya, jadi makamnya beliau itu Itu di Karanganyar. jauh di Karanganyar. Dan ini sesuatu yang tidak lazim. Maka nanti kita akan analisis dengan berbagai data-data yang kita kumpulkan. Berikutnya lagi, supaya semua para termul ini juga tahu ya. Jadi bapaknya yang Pak Wijiatnono Tumiarjo itu adalah orang Boyolali. Kemudian ibunya di sebuah desa ya. Kemudian ibunya, Ibu Sujiatmi, ini juga orang Boyolali, asalnya dari desa Giritirto. Nah, menjadi sebuah pertanyaan sejarah, menjadi sebuah pertanyaan kultur dan budaya, mengapa kedua orang yang lahir di desa di Boyolali itu dimakamkan di Karanganyar? Ya, supaya tahu juga para termul bahwa makam tersebut ada di desa yang sangat terpencil, jauh dari tempat penduduk. Nah, ini hal-hal ini yang kita kumpulkan menjadi Masuk sebuah akal evidence. ceritanya Bu.
Ya enggak. Nggak masuk Apa? akal. Nah, ini kan baru pengumpulan data. Tapi Bapak tidak usah Bahaya memberikan sini. komentar. Akal Bapak nggak masuk Ya. memang. Ya. Memang Bapak Nggak tidak masuk usah akal gitu loh ceritanya. Akalnya nggak masuk tidak memang. masuk akal. Tidak Bentar. masuk akal. sebentar, Pak, saya mau tanya, sebentar ya. Daripada kita Sebentar, bicara Pak. tentang Nanti pepesan nanti saya berikan kosong. kesempatan Bapak. Bentar. Saya mau kasih tanggapan tentang Iya, nanti saya berikan kesempatan. Saya Ya. tanya dulu. ini bicara pepesan kosong ini saya. Iya, sebentar. Bapak tidak masuk Sementara akal. kesimpulan masih jauh karena masih Jangan berjalan. mundur menggunakan jadi- Ada akal. hipotesis, dugaan sementara, mungkin Baru Bapak- pengumpulan data ya. Baru pengumpulan ya, data. karena Oke, baik. datanya begitu banyak, kami coba buat menjadi klaster demi klaster. Meskipun tadi ada satu kata yang disebutkan oleh Dr. Tifa, ada kejanggalan, tapi itu versi Dr. Tifa ya. jadi Oke. itu belum ini Baik, baru baik. Semua janggal kok. Di Itu depan baru Bu Tifa opinion dan Pak ekspor. Roy, semua Bapak orang berakal apa tidak? Saya sedang bicara. yang Saya berakal sedang itu bicara, dari pihak Pak. Ibu. Bapak punya akal apa tidak? Tolong diam Tadi dulu. juga orang Oke? bicara. Sebentar. Tolong diam dulu supaya Nanti saya semua bersama. rakyat, semua masyarakat itu paham apa yang kami lakukan sehingga Bapak nanti juga tambah akalnya, Pak. Tambah pemahamannya, Pak, mendengarkan ini ya. Karena ini Jadi nggak kita logikanya itu nggak kalau jalan. mau Sebentar. kita Nanti kalau saya beri mau kesempatan. kita ini kalau melakukan penelitian tuh harus sangat berhati-hati. Jadi ada beberapa step ya. Pertama, sekarang tahapan yang kami lakukan adalah pengumpulan data. Kami tidak boleh sebagai peneliti, sebagai akademisi kami tidak boleh tergesa-gesa. Kami tidak boleh terburu-buru. Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang panjang. Sekian banyak data-data yang sumir harus kami identifikasi satu demi satu, ya. Satu. Kemudian baru setelah pengumpulan data itu selesai, baru kami masuk ke dalam tahap analisis. Tahap analisis ini masih jauh ya, masih jauh. Jadi buku Jokowi's Dark File itu jangan ditunggu karena proses analisis, proses Cukup sintesis panjang nanti. dan proses penelitian masih berjalan. Yang harus Anda tunggu dalam waktu dekat adalah buku Gibran's Black Paper. Aku dulu sebentar Bang Oke. Aiman. Saya Silakan. sebentar. Oke. Izin, Boleh. izin. Saya tanggapi. Ini kan Bentar, izin. Bentar, Yang mana dulu silakan deh, silakan. Ya, Oke, izin. Pak Pak Boy. Maman, saya cuma merespon Dr. Tifa aja. Pertama, Dr. Tifa, Anda menyalah-nyalahin Bung Sylvester, saya kira bukan tempatnya. Karena kenapa dia tidak dieksekusi, kok kenapa dia disalahin? Dia kan korban istilahnya. Kenapa bukannya pihak kejaksaan yang dipertanyakan kok dia? Terpidana kok korban sih, Pak? Maksud saya dalam hal Terpidana loh. Terpidana nih loh. Dalam hal ini Tulisannya korbannya Pak Yusuf Sylvester itu Kalla. terpidana. Ya terpidana. masuk. Bisa juga. Iya bisa Aku dia yang bicara, saya bicara kan. Pak, korbannya, Bisa korban diam nggak? Nanti kejahatannya saya tanya. adalah Bisa Pak diam Yusuf nggak? Kalla. Maksudnya gimana Pak? Terpidana kok korban? Korban dalam pengertian, kan ini dia menyerang nih. Bukan. Bapak tadi katakan Dia Sylvester berkata- adalah korban. Bisa dijelaskan nggak? Bentar, saya jelaskan. Silakan. Dokter Tifa menjelaskan bahwa Coba serangan saya apa ini. coba? Roy, diam dulu Roy. Bentar. Oke. Apa kamu mau larang-larang? Kamu nggak punya hak untuk larang saya. Udah. Oke. Anggota Gerwamul, Gerakan Wanita Termul. Gerwamul. Laki ternis. Oke. beliau menjelaskan Gerwamul ini. bahwa Bung Sylvester itu kan Udah. Oke. melarikan diri. Dia tidak pernah melarikan diri. Ya kalau nggak tampil sini. Kenapa dia disalahin? Tampil sini kalau nggak melarikan diri suruh ke sini Sylvester. Oh. Serangan dari pernyataan beliau tadi itu korban. Pak, saya nggak bicara terpidana Sylvester melarikan diri ya. Enggak. Tadi terpidana Sylvester itu ngumpet sembunyi, Nah, bukan itu loh. melarikan diri. Loh, Beda dia nggak dong. ngumpet, Saya ngumpet jelasin. cuma ada Tahu di bahasa Jakarta. Kalau nggak Indonesia. ngumpet datang Tahu aja. bahasa Nggak Indonesia ngumpet. apa tidak? Ya, Ya, Ibu sebentar, melarikan Ibu. diri dengan bersembunyi itu beda Bung sekali. Sylvester artinya, tidak ya. pernah menyembunyikan diri. Dia ada di tempat di Jakarta aman. Ya udah. Terus kenapa tidak Loh, kenapa memenuhi? tidak Mas Arman, minggu depan Sylvester diundang. Diundang, datang nggak? Kenapa dia disalahin? Berani nggak dia datang? Diam kau, Roy. Jangan-jangan ngumpet dia. Ya, nggak Ngumpet ngumpet. kayak tikus loh. Mas Roy, dia ada di sini. Dia Oke, nggak- mana? Panggil aja sekarang Di kalau berani. sini di Indonesia. Enggak, suruh ke sini, suruh datang. Suruh datang kalau berani. Jangan ngumpet Sylvester. Nanti nanti saatnya dia Saya mau akan bicara. tampil kok. Nanti Silakan. saatnya dia tampil. Mana? Datang kamu. Kalau kamu laki-laki lalu jantan Sylvester, Sebentar, saya datang lagi ke mau sini. bicara nih Emang Mas kau Roy. jantan Roy. Oh Sebentar, jantan. saya lagi mau bicara nih. Kacau nih. Mas Wadi, silakan. Baik, Buktikan kalau kau jantan. Tifa, Ini Anda sudah pernah membaca. termul cewek ini mulutnya jelek banget ini. Ini ternis. Jelek banget. Ternis. Saya lagi mau Mulutnya bicara, jahat. oi. Gerwan Mul, Gerakan Wanita Termul. Udah. Mas. Gerakan laki-laki ternis. Saya mau marah jadi nggak jadi nih. Udah. Lucu Sebentar. soalnya. Silakan. Saya mau jelasin, ya. Silakan. Pasil itu nggak pernah sembunyi
nggak pernah lari. Mana? Ya, sebentar dulu Mas Roy, saya ngomong dulu. Ya, udah, Mas saya Roy. ngomong dulu. Silakan, Undang Pak, Mas dong. Faris. Kalau nggak pernah Iya datang, dong. undang dong. Saya mau bicara dulu. Undang dong. Oke. Saya mau Mana? jelasin. Oke. Silakan. Ya, yang pertama, kan selama ini juga kita pernah selalu menyaksikan beliau di TV-TV. Kapan? Ya, kehadirannya juga bersama Mas Roy. Kok Dulu. ingkar? Dulu. Kalau Lah, sekarang iya, dulu. Iya. Kita bicara dulu kan. Lah ya dulu, sekarang Kalau- mana? Sekarang saya Sylvester katakan, mana? Nggak ada. Kalau itu ada berarti tidak melarikan diri. Lah ya Orang mana melarikan sekarang? diri, Mana sebentar sekarang? dulu, Mas. Setelah ketahuan, setelah saya Sebentar buka dulu. bahwa Iya, dia dulu tuh orang terpidana. Saya lagi mau bicara ini. Iya, udah. bicara, Kamu dia. juga nggak usah ngomong. Diam kau. Ini mulutnya jelek banget ini. Udah. Bentar dulu, saya mau ngomong. Oke. Selamat, Pak. Saya mau jelasin ya, kenapa tidak dieksekusi. Ini perlu ada suatu pemahaman hukum. Karena di dalam putusan, udah pernah baca putusannya belum? Oh, udah jelas. Apa putusannya? Putusannya dia harus terpidana, harus masuk 1 tahun 6 bulan. Ada kata-kata harus masuk? Udah nggak jelas. Yang namanya Sekarang terpidana saya itu harus tanya, masuk. ada kata-kata Pengingkaran. harus Oh masuk? enggak, ini akan membuat orang-orang kemudian meniru Sylvester. Oh, nggak Orang-orang bisa, kemudian nggak bisa, melarikan nggak diri. Wah, bisa. jahat ini. Nggak Jahat. bisa. Siapa yang Udah. jahat? Jahat. Karena kita melihat kepada Oke, kejaksaan amar kalau putusan. memang ada penasihat hukum, tapi Anda kan bukan penasihat hukumnya Sylvester kan? Bukan kan? Saya Bukan kan? temannya Bukan. Pasil. Saya temannya Pasil. Gak Bentar usah, dulu, saya gak katakan. usah. Kalau Saya Anda ceritakan penasihat dulu. hukumnya Sylvester, ya Anda bisa dianggap menghalangi apa penindakan, Anda bisa menyerang yang namanya contempt of court, ya. Anda bisa kemudian Tadi maksud kan juga. saya udah jelaskan. Ya, nggak mungkin. Sebentar dulu. Anda salah. Ya, Sebentar dulu, dulu orang ya. jelaskan. Perkara ini sudah daluarsa. Nggak ada Itu daluarsa. prinsip kami di Nggak dalam ada. masalah hukum. Tadi Ya. Komisi Kejaksaan sudah bilang masih. Itu komisi kejaksaan. Iya, kejaksaan masih bilang Undang-undang, tangkap. kita harus melihat kepada Kejaksaan. undang-undang. Oh, mana? Undang-undang Saya itu lebih dalam percaya mereka lebih bisa baca Oke, undang-undang. Pak, saya ingin tanya Pak, kalau Bapak Ya, menganggap ini sudah daluarsa, artinya Ya. kejaksaan Mana melawan daluarsa? hukum terkait hal ini. Enggak, sebentar saya mau tanya. Berkaitan itu yang saya mau jelasin. Artinya Ya, kejaksaan melawan hukum ketika mengeksekusi Sylvester, Ya, bentuk perlawanan hukum apa yang akan dilakukan terkait dengan rencana eksekusi Sylvester? saya berpikir bukan hanya masalah perlawanan yang kita ajukan. Barangkali nanti kami akan mengajukan keberatan. Keberatan untuk dilakukan eksekusi. Ya, bentuknya apa? Karena eksekusi itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Oke, itu keyakinan. Kacau. Bentuk Itu keberatan jelas. itu apa Pak? Ya. Bentuknya apa? Pelaporan dan Ini, seterusnya. Kita akan berkirim surat kepada kejaksaan. Kami meminta supaya jaksa memberikan suatu statement bahwa perkara ini Kuasa hukumnya sudah Sylvester daluarsa. Ya, itu konteksnya. Dan yang lain lagi, tadi dikatakan kenapa enggak dieksekusi? Ya, tadi saya katakan di dalam putusan itu setelah kita kaji secara baik itu bersifat non-eksekutable. Ya nggak mungkin, mana Artinya ada tidak putusan nggak mempunyai dieksekusi. kekuatan untuk dieksekusi. Ini Karena sarjana kenapa? hukum kayak gini Hanya kacau Republik dikatakan ini. dihukum 1 tahun 6 bulan. Tapi tidak ada perintah Lah, di gimana? dalam amarnya itu. Tahu nggak untuk artinya masuk. dihukum 1 tahun 6 bulan? Tahu nggak artinya? Dihukum 1 tahun 6 bulan tuh hukum tahu itu. nggak artinya? Sebentar dulu. Lah iya. Saya Ya mau nggak tanya. mungkin adanya. Misalnya bapak suruh makan, terus harus diperintah makan. Kan nggak usah. Silakan makan. Ya itu loh. Roy, Dihukum 1 saya tahun 6 jelasin. bulan. Saya ini pengacara, Udah Mas. jelas. Lah ya silakan. Saya Terus ini ngapa? pengacara. Terus ngapa? Bentar, saya Dengar jelasin dulu orang dulu. Terus bicara. ngapa? Kau Pengacara mau apa? Ada di dalam suatu Iya saya amar. tahu. Harus ada Iya saya perintah. tahu apa. Apalagi Oke, kamu. Baik. Apalagi kamu. Baik, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Lak Suara. Menangkan 5 tiket nonton